Halo guys, assalamualaikum. Jadi ini vlog pertama aku loh di YouTube yang bakalan berdurasi panjang menurut aku. Jadi di sini tuh aku pengen curhat aja sih, pengen ngabadiin momen-momen aku eh selagi aku masih bisa ngabadiin itu semua gitu. Jadi gini guys, dulu waktu aku masih SMA kelas 3, jadi dulu tuh planning banget tuh hidup aku. Aku pengennya jadi ini, pengennya jadi ini. Aku itu berekspektasinya tinggi banget. Dulu aku tuh pengen jadi dokter loh guys. Aku pengen jadi dokter, tapi satu sisi keadaan ekonomi keluarga aku itu nggak mendukung gitu. Nggak bakalan mendukung kalau misalkan aku kuliah kedokteran gitu. Menurut aku itu mimpi yang sangat tinggi sih di dalam hidup aku menjadi seorang dokter. Tapi aku mau jadi seorang dokter itu untuk apa ya? Eh ini alasannya itu chill banget menurut aku. Aku tuh pengen kalau misalkan keluarga aku sakit, orang-orang yang ada di sekeliling aku itu sakit, aku bisa bantu mereka gitu. Itu aja sih dulu alasannya aku kenapa aku pengen banget yang namanya masuk ke fakultas kedokteran. Nah, aku coba tuh fakultas kedokteran. Aku coba di dua universitas yang melalui SNPTN. Lalu nggak diterima guys. Aduh, waktu itu shock banget sih nggak diterima ya. Tapi bukan aku aja sih yang nggak diterima gitu, banyak teman-teman aku juga yang nggak diterima di universitas tersebut gitu kan. Tapi ya udahlah, itu udah apa ya, udah berlalu gitu kan. Nah, aku coba lagi dong SBMPTN, eh beda jalur lagi nih, maksudnya beda jalur, aku ambil jurusannya yang berbeda gitu. Aku ngambil yang ekonomi gitu. Terus setelah itu aku ngambil jurusan ekonomi di universitas yang sama, tapi nggak lulus juga. Aduh, itu apa ya, bener-bener shock banget. Banyak teman-teman aku juga yang nggak lulus, tapi banyak juga yang lulus gitu di jurusan yang mereka inginkan gitu. eh Sempat waktu itu down banget sih waktu itu. Belum aku dapet ya apa ya, kayak omongan-omongan gitu dari sekeliling aku gitu. Jadi setelah itu, tapi aku nggak berhenti di situ. Aku nyoba lagi dong, aku nyoba lagi tapi lewat jalur UMPTKIN. Nah, di jalur UMPTKIN ini aku masih menuju ke jalur ekonomi nih. Aku ngambil ekonomi syariah sama akuntansi syariah dulu. Tapi ya gitu, aku nggak lulus juga gitu kan. Aduh, udah berapa jalur tuh aku tempuh? SNPTN, SBMPTN, UMPTKIN, udah aku tempuh juga tuh yang jalur-jalur mandiri. Lalu kemudian yang terakhir, jalur apa namanya? Jalur mandiri nih. Oh, salah ngomong tadi ya, jalur mandiri aku kesebut. Jalur terakhir adalah jalur mandiri gitu. Aku ikutan dong jalur mandiri, dan waktu itu sisa uang ya cukup lah buat daftar jalur mandiri ini gitu. Aku ikutan daftar waktu itu bulan puasa, dan aku harus ke kota karena dulu aku tinggalnya di desa gitu, bukan di kota. Jadi aku pergi ke kota, ke rumah niniknya aku. Di situ tuh aku nginep selama 3 hari karena takutnya nggak keburu gitu, lumayan jauh dari desa aku ke tempat universitas ini gitu. Oke, setelah itu masih apa ya, masih nunggu jawaban itu. Lumayan lama sih waktu itu pengumumannya. Jadi ya selama nunggu jawaban itu tuh aku udah dilema gitu. Lulus nggak ya, lulus nggak ya? Kalau misalkan nggak lulus lagi, aku mau ngapain gitu? Masa iya aku bakalan nganggur gitu kan? Aku nggak mau gitu. Pokoknya aku harus kuliah gitu, dimanapun itu aku harus kuliah. Tapi walaupun tujuan awalnya aku pengen jadi dokter,
walaupun jurusan yang aku ambil nantinya bukan jurusan itu lagi gitu. Ya udah deh gitu, aku aku sabar dulu deh nunggu jawaban ini. Tapi suatu hari ibu aku tuh pergi ke pasar nih. Ibu aku pergi ke pasar, ketemu nih sama sahabatnya. Ibu aku tuh ketemu sama sahabatnya, bukan sebenarnya tiap hari sih ketemu, tapi plek di hari itu ibu aku cerita kalau ke sahabatnya itu, dia bilang gini, anak aku itu nggak lulus loh di universitas, dia udah daftar ke sana ke sini katanya nggak lulus, coba deh katanya gitu. Sahabatnya ibu aku itu bilang gini, coba deh, ada loh salah satu sekolah yang bisa ngirim anak-anak yang mau sekolah ke Jepang katanya gitu. Nah, ibu aku itu waktu itu langsung nanya, emang biayanya berapa gitu kan. Dari segi ekonomi ya nggak mampu juga ibu aku bakalan nguliahin aku ke Jepang gitu kan. Tapi ya gimana ya, waktu itu ibu aku langsung langsung tertarik gitu sama LPK, sama LPK yang dikenalin sama sahabatnya itu. Lalu kemudian 1 minggu kemudian ya, aku daftar di LPK itu. Kebetulan yang daftarin itu bukan kepala sekolah aku, tapi kepala sekolah lain gitu. Tapi berkat kepala sekolah itu aku bisa tersambung gitu, maksudnya terjalin gitu hubungannya sama LPK yang ngirim aku ke sini tuh. Jadi setelah ibu aku ngomong nih sama pihak kepala sekolah tersebut, dipertemukanlah kami sama yang punya LPK ini gitu, si bapak punya LPK ini. Lalu setelah itu diproses, didaftarin, disuruh fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, SD, SMP, SMA itu sebagai persyaratannya buat daftar di LPK tersebut gitu. Nah, terus kemudian mulailah aku belajar bahasa Jepang. Aku belajar bahasa Jepang itu di Seganteng. Di Segantengnya ya deket sih dari rumah nenek aku yang ada di Seganteng gitu. Jadi aku diajarin tuh sama Sensei Erwin namanya. Jadi si sensei ini tuh dulu pernah ke Jepang gitu sebagai pemagang. Dia melalui IM baru bisa ke Jepang dulunya gitu. Diajarin bahasa Jepang. Terus setelah itu, waktu itu siswanya itu ada 4 orang. Saya, teman saya yang dari Selong, dan teman saya yang dari Lombok Tengah itu 2 orang. Bentar ya guys. Nah, terus setelah itu kita belajar bahasa Jepang nih. Tapi pas belajar di situ tuh menurut aku yang nggak terlalu efisien sih belajarnya ya. Kadang sehari cuman beberapa jam gitu, jadi jatuhnya itu kami belajar otodidak gitu jadinya. Oke, terus setelah itu belajar otodidak dong, ngapalin kotoba, belajar hiragana, belajar katakana gitu. Tapi aku nggak apal-apal gitu kan. Gimana mau apal dulu, ya Allah, aku main mulu gitu kan. Ada penyesalan sih waktu itu, kenapa aku nggak rajin-rajin belajar di Indonesia gitu kan. Lalu setelah aku datang ke Jepang nih, baru datang di Jepang, waktu itu ini pengalaman aku yang menurut aku kocak banget sih. Aduh, aku udah mulai ketawa duluan nih. Jadi kayak gini, dulu waktu aku baru datang ke Jepang, di dalam pesawat itu kan ada toilet tuh, tapi aku nggak berani jalan gitu di pesawat. Aku takutnya jatuh gitu, padahal kan nggak jatuh ya guys ya. Aduh, dasar aku ini kampungan sih, naik pesawat tapi di dalam pesawatnya nggak berani ke toilet gitu karena takut jatuh gitu. Jangan dibully ya guys. Nah, terus setelah itu
Aku itu takut jatuh, ya gimana ya, nggak berani, ya udah aku tahan aja gitu. Aku pengen ke toilet tapi aku tahan gitu. Lalu pas aku udah nyampe di Osaka nih, aku udah nyampe di Osaka. Nah, aku pakai tuh apa bahasa Jepang aku yang aku ketahui itu, yang aku udah pelajari gitu kan. Ada nih orang luar negeri di samping aku gitu. Aku tanya, aku bilang gini, toire wa doko desu ka? Aku bilang gitu kan. Pakai bahasa Jepang nih. Si orangnya nggak apa namanya, nggak ngejawab gitu kan. Lah, aku harus ngapain dong kalau dianya nggak ngejawab gitu kan. Udah, aku coba tuh pakai bahasa Inggris gitu. Where is the toilet? Aku bilang gitu. Padahal itu aku nggak ngerti aku nggak tahu itu bener bahasa Inggrisnya kayak gitu atau apa gitu kan. Tapi ya pakai bahasa Inggris ala kadar ya gitu kan. Dan setelah aku pakai bahasa Inggris, ternyata nyambung juga. Oh, ternyata dianya nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Nah, terus setelah itu dianterin nih ke toilet. Setelah dianterin ke toilet, di dalam toiletnya Jepang itu tuh ada banyak tombol gitu. Nah, karena aku nggak tahu fungsinya apa, aku asal pencet dong. Aduh, itu tuh itu air yang keluar dari toilet yang buat cebok nih, buat kita cebokan di toilet itu muncrat gitu ke muka aku. Itu aduh, menurut aku pengalaman yang nggak bisa aku lupain sih waktu aku baru pertama kali datang ke Jepang gitu, karena di situ tuh muncrat airnya guys, astaga, bodohnya aku tuh pakai toilet. Terus setelah itu satu minggu udah 1 minggu nih belajar bahasa Jepang. Alhamdulillah udah hafal hiragana, udah hafal katakana, dan beberapa kosakata yang dipakai untuk sehari-harinya gitu kan. Nah, mulai nih ke pembicaraan yang serius ya guys. Jadi waktu itu aku belajar bahasa Jepangnya itu menurut aku lumayan penuh pengorbanan sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi sebelum kerja paruh waktunya itu aku ini belajar bahasa Jepang dulu selama 1 bulan gitu. Jadi kalau belum belajar bahasa Jepang 1 bulan, kita nggak boleh arubaito. Dulu peraturannya kayak gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin berubah kali. Nah, terus setelah itu aku baru pertama kali part-time-nya itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan nyampe rumah itu sekitar jam 1. Nah, jam 1 belum mandi, makan, terus kemudian ngerjain PR gitu. Kadang tidurnya sampai jam 3 pagi. Sholat subuh dulu, baru kerja. Baru tidur. Sholat subuh dulu, baru tidur gitu. Sorry ya guys, aku belepotan ngomong bahasa Indonesianya. Jadi setelah itu baru ke sekolah. Sekolah itu biasanya mulai dari jam 1.15 gitu sampai jam 5.35. Nah, waktu itu ibu aku sebelum datang ke Jepang itu kan gadai tanah tuh, digadein lah tanahnya sama ibu aku. Nah, aku punya tabungan, aku punya uang lebih lah. Bukan uang lebih sih, bukan lebih banget sih uangnya ya, tapi adalah sedikit rezeki dari hasil kerja paruh waktu aku itu, aku sisihkan, aku kirim ke orang tuaku buat ngebantu ngembaliin uang yang dipakai ngegadein tanah sebelum aku datang ke Jepang gitu. Terus setelah itu berjalannya waktu 3 bulan deh. Nah, 3 bulan waktu itu udah belajar bahasa Jepang. Dan ada salah satu event di sekolah gitu.
lomba pidato pakai bahasa Jepang gitu. Jadi waktu itu aku lomba pidato, eh 3 bulan gak sih? Salah deh. Waktu itu udah 6 bulan belajar bahasa Jepang, baru diadain lomba pidato. Lomba pidato, waktu itu aku ngebawain pidato yang judulnya hal yang membingungkan ketika baru datang ke Jepang gitu. Nah, tadi aku cerita tuh tentang toilet. Jadi aku cerita tentang itu gitu waktu aku pidato. Terus alhasil, alhamdulillah waktu itu aku juara 1 di sekolah. Aku nggak berekspek buat bisa juara satu sih waktu itu, karena satu sisi teman-teman aku itu pidatonya bagus-bagus banget, terus bahasa Jepangnya juga bagus-bagus banget gitu kan. Aku aja yang nggak pede gitu, maksudnya aku aja yang nggak terlalu bisa lah bahasa Jepangnya itu, apalagi dalam akademiknya nggak terlalu bisa gitu. Tapi aku pengen bisa gitu, aku minta tuh sama guru aku, wali kelas aku minta dong buat belajar tambahan biar aku itu sama gitu levelnya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi waktu itu nambah jam pelajaran, jadi aku biasanya ke sekolah itu dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu aku belajar. Waktu itu dalam kurun waktu 1 bulan sih, karena memang mengejar ketertinggalan gitu. Emang nggak ngerti banget bahasa Jepang gitu, ya udah mau gimana lagi, harus belajar yang giat gitu kan, jadi harus nambah jam belajarnya gitu. Dan setelah itu seiring berjalannya waktu, setiap mau bayar gakuhi itu iuran setiap 6 bulannya sekali tuh ya lumayan berat sih ya, karena gaji ya pas-pasan aja gitu sebenarnya buat makan, buat bayar sekolah gitu. Sebenarnya buat kalau dikirim ke Indonesia itu kurang jadinya, tapi ya mau gimana lagi, aku harus bantuin ibu aku buat bayar hutang gitu kan. Nah, lalu setelah itu tepat waktu itu di tahun ketiga semester 3 deh. Di semester ketiga itu terakhir buat bayar sekolah. Waktu itu bener-bener harus part time-nya itu dua tempat gitu. Emang harus 2 tempat gitu kan. Sebenarnya lebih sih dari 28 jam, tapi lebihnya itu nggak sampai 40 jam kerja, enggak sampai 40 jam gitu. Lebihnya cuma 2 jam atau enggak 3 jam gitu. Itu ya sebagai lembur lah ya gitu. Lalu setelah itu kerja di salah satu tempat yang dimana itu kerjanya di kerang. Jadi di kerang itu ngerjainnya kita itu masukin kerang ke pak gitu, ngepak kerang gitu kan. Nah, lalu aku udah kerja di situ, kerja di kerangnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 12. Dan setelah itu dari jam 1.15 sampai jam 5 aku itu sekolah. Terus dari jam 6 sore sampai jam 12 malam aku kerjanya di pabrik catering gitu. Lalu setelah itu baru aku ngerjain PR gitu, karena prinsip aku dulu kalau aku belum jadi PR nih, aku nggak boleh tidur gitu. Prinsip aku dulu kayak gitu, atau peraturan yang aku buat waktu aku sekolah bahasa Jepangnya itu seperti itu gitu. Nah, sempat waktu itu daftar universitas yang sekarang tempat aku sekolah ini, buat uang pembangunannya nih, buat uang awalnya itu 10 juta. Tapi waktu itu
kebetulan lagi ada gempa juga kan di Indonesia, di Lombok gitu. Jadi kalau aku minta sama ibu aku juga nggak bakalan dikirimin. Dan memang keadaan ekonomi waktu itu kocar-kacir di Lombok gitu kan, nggak bisa ngebantu gitu. Aku sempat bilang sama guru aku, ya udah Bu, aku mau berhenti deh gitu, nggak ngelanjutin, soalnya aku nggak ada uang gitu kan. Nah, syukurnya Allah itu maha mendengar gitu. Waktu itu ada salah satu beasiswa yang lagi yang lagi buka pendaftaran gitu. Guru aku itu milih 2 orang, saya sama teman saya satuan. Tapi yang lulus itu saya. Nah, terus setelah itu nunggu sampai 2 bulan baru ada pengumuman. Nah, setelah itu pengumumannya alhamdulillah aku dapat beasiswa itu. Berkat beasiswa itu aku bisa ngelanjutin ke tahap selanjutnya gitu. Aku bisa membayar uang pembangunan kampus aku itu gitu. Jadi ya udah, aku seneng banget dapat beasiswa itu. Aku ngerasa terbantu banget. Dan guru di sekolah itu ngedukung aku banget gitu. Aduh, aku bersyukur banget sih waktu itu dapat beasiswa itu gitu. Jadi masuklah aku ke universitas itu gitu. Ya udah guys, sekian cerita hari ini gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian. Assalamualaikum.